Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz-ustadzah yang banggakan, pagi menjelang siang ini. Pagi apa siang? Siang hari ini kita dapat berkumpul alhamdulillah dalam rangka ini, diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ustadzah Didit selaku CGP, calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti yang disampaikan kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa mengambil intisarinya untuk kita jadikan sebagai inspirasi, kemudian kita laksanakan di kelas kita masing-masing. Seperti itu. Dan ini acara tidak berlangsung lama, kurang lebih 1 jam. 1 jam kita ikuti. Setelah itu nanti bagaimana selanjutnya mengalir, apa mau ada tanya jawab atau seperti apa, nanti terserah kepada CGP, calon guru penggeraknya. Sepenuhnya Ustadzah Dedek kami persilahkan waktu dan tempat. Dari saya hanya bisa membuka. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita dapat berkumpul kembali di siang hari ini. Saya mengucapkan banyak beribu-ribu terima kasih jazakallahu khairan katsiran kepada Bapak Ibu guru, Ustadzah SD Al-Furqan yang telah menyempatkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk kita berkumpul di sini menggali ilmu yang insya Allah akan peserta didik kita nanti. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan khususkan untuk baginda besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada siang hari ini di tempat mulia ini, Allah perkenankan kita diberikan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz-ustazah yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya mungkin kemarin sudah disosialisasikan oleh Bapak Abu Hasan Sadili selaku Kepala Sekolah SD Al-Furqan bahwasanya siang ini kita akan sama-sama belajar tentang budaya positif yang ada di sekolah kita, di lingkungan sekolah kita. Mohon maaf sebelumnya apabila nanti dalam pemaparan saya membutuhkan waktu ustaz-ustazah selama 60 menit ke depan. Baik, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah. Untuk pengetahuan bersama dalam pendidikan guru penggerak, ini merupakan salah satu kegiatan diseminasi yaitu penyebaran pemahaman bersama. Jadi saya kali ini akan memberikan sedikit mungkin pengetahuan yang saya dapatkan dari beberapa bulan, 2 bulan terakhir
saya telah mendapatkan ilmu dari pendidikan guru penggerak. Kemudian saya mewakili salah satu dari guru penggerak. Saya ingin mendemonstrasikan bahwasanya di lingkungan kita, lingkungan sekolah, kita bisa membudayakan budaya positif. Budaya positif itu seperti apa saja? Nanti kita akan membahasnya, kita akan sama-sama belajar. Saya juga di sini sama-sama sedang belajar, bukan saya yang lebih tahu atau bagaimana, tidak. Saya malah justru membutuhkan umpan balik dari ustadz-ustadzah semua, yang mana nanti dapat menambah pengetahuan saya, menambah tentang bagaimana saya harus bersikap dan seperti itu. Jadi umpan balik, refleksi dari teman-teman ustadz-ustadzah semua sangat bukan. Jadi ustazah-ustazah, inilah aksi nyata dari modul 1.4 diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, Dede Mariana Sari SPD, calon guru penggerak dari Kabupaten Tegal angkatan 8 dari SDIT Al-Furqon Salawi. Filosofi tentang Ki Hajar Dewantara. Jadi kita sama-sama tahu bahwasanya bapak pendidikan kita salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara tentang budaya positif. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu budaya positif itu guru itu ibarat petani. Jadi kita sebagai guru itu diibaratkan oleh beliau adalah seorang petani, yang mana sekolah ibarat lahan dan murid sebagai benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuh dengan merawatnya. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, menanam padi, memberi yang ke-9 dimulai. pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Mewujudkan budaya positif di sekolah, maka harus senantiasa berkolaborasi dengan semua pihak, kepala sekolah, guru, dan murid. Jadi salah satunya sekarang ini yang sedang saya lakukan adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi yang mana saya akan bekerja sama dengan rekan-rekan guru, dengan kepala sekolah, dan terutama dengan wali murid. Yang salah satu pertama adalah menganalisis kebutuhan murid, merancang dan menerapkan kesepakatan budaya positif kelas dan bersama murid, berkolaborasi untuk menerapkan kesepakatan kelas, melakukan kontrol oleh guru dan disiplin positif. Seperti yang kita ketahui bersama Ustadz-Ustazah, untuk tahun ajaran 2023-2024 SDIT Al-Furqon akan melakukan pendidikan kurikulum merdeka, dan sebagai kita tahu bersama juga tahun depan kemungkinan besar kita akan menggunakan kurikulum nasional, semua harus kumer. Jadi dari jenjang SD kelas 1 sampai kelas 6 nantinya kita akan menggunakan kurikulum merdeka. Jadi tidak ada salahnya kita sama-sama belajar. Mungkin kali pertama juga saya tahun ini mengajar menggunakan kurikulum merdeka, maka dari itu saya ingin berkolaborasi dengan ustadz-ustazah, ingin istilahnya kerjasama, saling melakukan refleksi umpan balik, bagaimana cara mengajar untuk di Kumer seperti apa, nanti pencapaiannya gimana, ATP-nya seperti apa gitu. Jadi benar-benar kolaborasi sangat dibutuhkan di sini, apalagi sekolah kita sekolah yang rombel atau lomba belajarnya itu paralel ya, tidak cuma satu. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol, bisa kita mengontrol seseorang. Coba kita kira-kira bisa nggak sih mengontrol seseorang? Nggak bisa ya, tidak bisa. Jadi di sini ada stimulus respon, yang mana kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi pada teori kontrolnya tidak bisa, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau di stimulus respon.
Sebaliknya kalau di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau di teori kontrol hanya saya, hanya kita, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi orang lain nggak bisa mengontrol kita. Kita mau seperti apa, bagaimana, tergantung pada diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal, tetapi di teori kontrol kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini nanti kita akan belajar tentang segitiga restitusi, di mana restitusi itu adalah merupakan pilihan. Oke. Dan sekali lagi menurut Bapak Pendidikan kita adalah merdeka. Tahun kurikulum merdeka itu kita benar-benar harus memerdekakan murid. Yang mana menurut Ki Hajar Dewantara itu merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Berarti benar-benar kita harus memerdekakan anak ya. Makanya pendidikan di kurikulum merdeka itu harus pada murid seperti itu. Kemudian budaya positif. Budaya positif dapat diciptakan melalui beberapa hal, yaitu yang pertama adalah lingkungan yang positif. Tentu saja kalau kita mau mengenalkan budaya positif terutama ke peserta didik kita, lingkungan yang pertama kali, lingkungan positif. Jadi kalau kita akan membuat program seperti sholat duha, sholat sunnah duha berjamaah, kemudian kita ada program membuang sampah pada tempatnya, kebersihan, berarti kita harus memiliki lingkungan yang benar-benar positif. Jadi lingkungannya mendukung seperti itu. Alhamdulillah kita bertitel IT ya, SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu. Jadi kalau kita memiliki program kayak sholat berjamaah, Jumat berbagi, seperti itu cocok untuk lingkungan yang positif. Lingkungan sekolah yang menyenangkan dan nyaman akan memberikan rasa aman pada murid, salah satunya dengan budaya 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Jadi yang sebenarnya kita sudah melakukan itu sebelum ada istilahnya ada perubahan paradigma baru seperti kurikulum merdeka. Sebelumnya kita sudah melakukan, kita ada piket guru, kemudian menyapa anak, kita anak itu salin, kemudian senyum, itu kan sudah melahirkan budaya positif. Tetapi ketika itu kita belum sadar bahwa itu termasuk budaya positif dan kerangkanya kita memang sudah melakukan seperti itu. Prakteknya kita sudah, kemudian ini teori-teorinya kita baru membacanya seperti itu. Jadi untuk budaya positif di sekolah kita, alhamdulillah, waktu kemarin dalam pendampingan individu yang kedua saja, dan salah satu PP dari BPKP Jateng, alhamdulillah kan melalui murid kita sendiri, dan dia sudah merasakan dampak positif bahwa anaknya yang sekolah di sini ternyata bisa menularkan budaya positif di rumahnya, di lingkungannya. Itu berarti suatu keberhasilan bagi kita semua jadi guru SD Al-Furqan seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah membentuk keyakinan kelas. Ini yang nanti kita akan buat. Mungkin dari beberapa ustadz-ustadzah sudah melakukan itu. Mungkin hari Senin atau tadi hari Selasa sudah melakukan. Bahwasanya membentuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sendiri dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas perlu adanya keyakinan kelas yang harus dipatuhi. Jadi kita sebagai fasilitator murid, fasilitator peserta didik, tidak seharusnya kita langsung peraturan sekolah, peraturan kelas kita ini, itu tidak. Jadi kita kembalikan ke siswa, biar murid kita yang akan merancangnya. Nanti anak-anak bolehlah kita kasih sticky note. Kalian anak-anak tuliskan menurut kalian keyakinan kelas, menurut kalian yang nyaman buat kalian seperti apa. Ini nanti buat kesepakatan seperti itu. Jadi tidak melulu kita yang langsung membuat peraturan, tidak boleh makan dalam kelas, buang sampah sembarangan, harus tidak melulu harus kita. Sekarang kurikulumnya benar-benar merdeka, kita memerdekakan anak, kembalikan ke anak lagi. Jadi biar anak nulis, tidak boleh nyontek apa gimana, nanti terserah anak yang akan menulis. Setelah itu kan kita demonstrasikan, anak-anak telah menulis pilihan kesepakatan kelas mereka. Kita sebagai fasilitator, kita penuntunnya, kita membuat seperti sticky note itu ada di kertas mana kita tempel. Setelah keyakinan kelas yang mereka tulis, anak-anak satu persatu suruh baca yang mereka tadi sepakati apa. Setelah itu baru kita menyaringnya. Kita dan siswa, dan kita sendiri lagi-lagi kita harus melibatkan peserta didik seperti itu. Nanti ada dalam slide beberapa, nanti juga saya
syariah untuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga ada peraturan kelas. Jadi menciptakan budaya positif di kelas dengan membuat kesepakatan kelas antara guru dengan murid agar murid merasa nyaman dan aman mengikuti pelajaran. Jadi setelah ada keyakinan kelas, kesepakatan kelas, pasti anak akan bertanggung jawab. Kenapa? Karena kesepakatan dan keyakinan itu mereka yang bikin, mereka yang buat. Jadi pasti mereka bertanggung jawab seperti itu. Beda kalau seumpama kita yang langsung bikin, kita yang langsung ini. Kadang ada anak yang melanggar. Tetapi kalau mereka yang sudah bikin, mereka yang sudah merancang, mereka yang sudah menyepakati bersama-sama, pasti insya Allah akan bertanggung jawab. Kemudian ini, seperti yang sudah saya terapkan dalam pembelajaran dalam kemarin ya ini ya. Jadi ini kelas 5. Ini anak-anak membuat sebuah keyakinan dan kesepakatan kelas bersama. Anak-anak menuliskan satu keyakinan kelas yang mereka yakini akan mereka taati seperti itu. Jadi satu-satu anak menulis, kemudian anak menempelkannya. Setelah anak-anak menempel, ini sudah ditulis namanya masing-masing. Setelah anak-anak menempelkan di sini, ada namanya mereka baca. Setelah mereka baca, mereka sepakati bersama. Dan tentunya di dalam kesepakatan ini kita yang menyaring sama-sama harus dengan kata-kata yang positif. Jadi contohnya seperti ini. Tidak boleh terlambat ke sekolah. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Ada salah satu anak saya menuliskan tidak boleh terlambat masuk kelas. Sekarang yang namanya restitusi, yang namanya keyakinan kelas, kesepakatan kelas, tidak boleh ada kata tidak boleh. Kita ganti dengan yang namanya, berarti itu menyaringnya pakai kata disiplin. Sebaiknya berangkat tepat waktu. Kayak gitu. Jadi contohnya itu salah satunya itu ada kata-kata tidak boleh terlambat masuk kelas. Itu kata-kata yang tidak boleh kan belum positif ya, masih ada kata tidak boleh ini konotasinya tidak positif. Jadi kita ganti dengan kata sebaiknya berangkat tepat waktu seperti itu. Itu salah satu contohnya. Dan alhamdulillah untuk kemarin beberapa bulan terakhir waktu anak-anak sudah membuat sebuah keyakinan kelas dan mereka juga telah menyepakati bersama. Anak-anak sudah menyepakati bersama dan itu berjalan, alhamdulillah tidak ada yang melanggar peraturan karena mereka yang membuat peraturan mereka sendiri seperti itu. Ini juga bisa diterapkan di kelas ustadz-ustadzah nanti ketika akan membuat sebuah peraturan, membuat keyakinan kelas, kesepakatan bersama, dipraktekkan ke anak-anak nanti. Kemudian ada beberapa tentang teori motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini ada tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi beberapa tentang teori motivasi. Ada yang ingin menghindari ketidaknyamanan, ada yang hanya untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai yang mereka yakini tersebut. Sebagai contohnya ini adalah contoh Roni selalu mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Ini salah satu dari teori motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan mereka ingin dihargai serta ingin mendapatkan nilai-nilai yang mereka percaya seperti itu. Kemudian
perbedaan atau hukum konsekuensi dan saya singgung sebentar tentang restitusi. Jadi ini pengertian dan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat satu arah tanpa ada kesepakatan dengan murid, baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh kata atau perbuatan. Kadang-kadang kita tinggal menunjuk anak lagi melakukan kesalahan, kita langsung menghukum. Itu mungkin kemarin-kemarin zaman kolonial. Tapi ketika kita sudah belajar tentang kurikulum merdeka, kita baru tahu bahwa hukuman, konsekuensi, restitusi itu adalah sebuah pilihan yang akan kita terapkan kepada anak, yang mana restitusi itu adalah pilihan yang terbaik. Kemudian konsekuensi itu disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi bedanya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman belum ada kesepakatan, berarti kita langsung menghukum saja seperti itu. Tetapi kalau konsekuensi kita sudah ada sepakat nih. Kalau kamu terlambat, berarti kesepakatannya nanti kamu mengerjakan ini gitu. Ini konsekuensi berarti sudah ada janjian ya, ada peraturan sebelumnya. Tetapi kalau hukuman itu satu arah. Beda lagi dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi pilihan restitusi ini adalah pilihan yang terbaik. Dari restitusi itu memberikan pilihan pada peserta didik kita, pada murid kita. Ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, tidak serta-merta kita langsung menyalahkan mereka, tidak, jangan. Kita gali dulu informasi dari mereka, kemudian kita memfasilitasi masalah apa yang ada sebenarnya pada anak ini, baru kita memberikan sebuah pilihan permasalahan. Jadi anak nanti bisa menemukan solusi permasalahannya mereka sendiri, seperti itu. Nah, Ustaz-ustazah, monggo, ini ada beberapa tentang video posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti kita akan menyimak bersama-sama. Kita akan menyimak bersama-sama. Bentar. Mungkin ustaz-ustazah yang sudah melalui PMM, pekan platform Merdeka Berdasar, sudah pernah melihat ini. Monggo nanti bisa disimak dulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa?
Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat,
karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun,
tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Bagaimana tadi saya rasakan seharusnya pegang di kelas bawah ya untuk manajerial kayaknya cara kita ketika anak sedang contoh nih ada kalau kita yang anak SD kira-kira dia akan merespon maaf ya video atau dia malah diam. Kalau saya dia tadi itu dan bapaknya seorang sih terus ada cara menanggapinya sok seperti itu. Kalau dia tadi lulus kemudian SD gitu. Jadi ketika dia bagaimana tuh tadi ya kesalahan apa gitu yang di depannya terus bagaimana cara saya juga cara kita untuk memperbaiki kesalahan apa yang menurut saya kalau kita terapkan ke anak SD kira-kira dia akan merespon hal seperti ini video atau dia malah diam. Kalau saya menjawab itu dan anak malah diam. Bagaimana sih cara menanggapinya? Seperti itu. Kalau diterapkan di jadi perlu kita ketahui bersama. Assalamualaikum Mas Fakir, apa kabar? Sehat kan? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Us. Mas Fakir, Ustazah perhatikan kok kenapa berangkat sekolah memakai sandal bukan memakai sepatu? Ya Us, mohon maaf saya ke sekolah memakai sandal bukan sepatu. Iya, Mas Fakir, Us tahu sekarang ini masih musim hujan. Alangkah baiknya kita menjaga kesehatan. Kemudian, Us juga percaya semua siswa juga pernah melakukan hal seperti ini. Ya Us, mohon maaf saya telah membuat Us kecewa. Padahal saya tahu peraturan sekolah seharusnya memakai sepatu bukan sandal. Iya, Mas Fakir pastinya punya alasan dong kenapa berangkat ke sekolah memakai sandal. Ya Us, saya tidak memakai sepatu karena sepatu saya basah. Saya saat pulang sekolah kemarin langsung hujan-hujanan dan ada sepatu saya basah. Iya, Mas Fakir, adakah solusi dari Mas Fakir untuk berangkat sekolah tetap memakai sepatu? Ya Us, seharusnya saat pulang sekolah saya tidak langsung hujan-hujanan memakai sepatu. Sebaliknya seharusnya saya menggunakan sandal dan menyimpan sepatu ke dalam tas. Iya, baik. Mas Fakir masih ingat nggak awal pembelajaran kita kan kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti apa yang sudah kita sepakati bersama? Lihat Us, keyakinan kelas untuk disiplin. Iya, Us percaya Mas Fakir dapat mempraktekkan keyakinan kelas kita dengan baik. Siap Us, insyaallah. Jadi menurut Mas Fakir solusi apa nih agar Mas Fakir tetap pakai sepatu ke sekolah? Kalau saya diberi kesempatan, apakah saya menelpon orang rumah Us untuk mengantarkan sepatu saya ke sekolah? Ya baik, boleh saja. Nanti Mas Fakir telepon orang tua agar